Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Anggraita Debiora, Nabila Syafa Amanda, dan saya sendiri, Desilva Ramadhaniati. Di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai pernikahan dini. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga Program Studi D3 Kebidanan ITS PKU Muhammadiyah Surakarta. Selamat menyaksikan. Di sini ada data pernikahan tahun 2019 dan tahun 2020. Di sini dapat dilihat adanya begitu banyak lonjakan permohonan pernikahan pada tahun 2020. Dan 60% diantaranya adalah pemohon pernikahan anak di bawah 18 tahun. Ada banyak penyebab dari pernikahan dini, di antaranya yaitu budaya, pendidikan, ekonomi dan kemiskinan, dan globalisasi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu budaya. Banyak anggapan-anggapan di masyarakat Indonesia ini yang masih beranggapan bahwa perempuan itu adalah aset dan perempuan itu harus segera dinikahkan karena kalau tidak itu bisa menjadi perawan tua, dan masih banyak anggapan-anggapan lain yang dapat menyebabkan pernikahan dini. Lalu yang kedua yaitu pendidikan. Pendidikan sangat penting karena dengan kita mendapatkan pendidikan dapat mencegah adanya pernikahan dini, karena dengan pendidikan kita dapat mengetahui bahwa ada banyak sekali dampak-dampak buruk dari pernikahan dini. Lalu ekonomi dan kemiskinan. Karena ekonomi keluarga banyak orang tua yang memilih untuk menikahkan anak-anaknya agar dapat meringankan ekonomi keluarganya. Lalu yang terakhir itu adalah globalisasi. Perilaku remaja yang terpengaruh oleh hal-hal negatif dari adanya internet. Dapat kita ketahui sendiri, pada zaman sekarang ini anak-anak dengan mudahnya dapat mengakses internet, sudah mempunyai HP sendiri-sendiri, dan ketika anak mengakses internet tanpa adanya pengawasan orang tua, anak itu dapat mengakses hal-hal yang negatif dan dapat ditiru sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, di sini saya Anggreta akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Nah, di dalam pernikahan dini, selain ada penyebab, ada juga dampaknya. Ini adalah dampak dari pernikahan dini. Dampak fisik. Nah, kehamilan di usia remaja berpotensi meningkatkan resiko kesehatan wanita dan bayi. Ini karena sebenarnya tubuh belum siap untuk hamil dan melahirkan. Wanita yang masih muda juga masih mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Jika ia hamil, maka pertumbuhan dan perkembangannya akan terganggu. Biasanya kondisi yang muncul akibat hamil di usia muda adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tekanan darah tinggi. Nah, hamil di usia muda beresiko tinggi terhadap tekanan darah tinggi. Seseorang juga mungkin dapat mengalami preeklamsia yang ditandai dengan tekanan darah yang tinggi, protein dalam urin, dan kerusakan organ lainnya. Yang selanjutnya ada anemia. Nah, anemia ini disebabkan karena kurangnya zat besi yang dikonsumsi ibu pada saat hamil. Anemia dapat meningkatkan resiko bayi lahir prematur dan kesulitan saat melahirkan. Selanjutnya ada bayi lahir prematur dan BBLR atau bayi berat lahir rendah. Nah, bayi prematur biasanya memiliki berat badan yang rendah karena sebenarnya dia belum siap untuk dilahirkan.
Bayi prematur berisiko tinggi mengalami gangguan pernapasan, pencernaan, penglihatan, kognitif, dan masalah lainnya. Nah, kemudian ada kematian ibu saat melahirkan. Nah, perempuan di bawah usia 18 tahun yang hamil dan melahirkan berisiko tinggi mengalami kematian saat persalinan. Ini karena tubuhnya belum matang dan siap secara fisik saat melahirkan. Selain dampak fisik, ada juga dampak mental. Nah, pernikahan di usia dini biasanya sering menyebabkan kesehatan mental wanita terganggu. Ancaman yang sering terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dan mereka belum tahu bagaimana cara terbebas dari situasi tersebut. Belum adanya kesiapan mental pasangan yang menikah dan dalam menjalani bahtera rumah tangga menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi. Selain istri, anak dalam pernikahan dini juga berisiko menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Faktanya, anak-anak yang menjadi saksi mata dalam kasus kekerasan di rumahnya akan tumbuh dengan berbagai kesulitan, seperti kesulitan belajar dan terbatasnya keterampilan sosial. Nah, di sisi lain, anak ini kerap menunjukkan perilaku nakal dan beresiko depresi atau gangguan kecemasan berat lainnya. Jadi perkenalkan, nama saya Nabila Syafa Amanda. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencegah bahaya pernikahan dini itu sendiri. Mencegah bahaya pernikahan dini itu adalah sebagai upaya pencegahan bahwa kesehatan yang diakibatkan pernikahan dini. Maka sangat penting dilakukan pendidikan. Dalam pendidikan, maka wawasan anak dan remaja dapat membantu meyakinkan mereka bahwa menikah harus dilakukan di usia yang tepat. Selain itu, anak juga perlu mengetahui bahwa menikah bukan sebuah paksaan dan bukan sebuah jalan keluar untuk keluar dari kemiskinan. Maka pendidikan tidak hanya ditekankan agar anak pintar dalam menguasai mata pelajaran saja. Maka perlu adanya tambahan wawasan agar anak bisa terampil dalam hidup, mengembangkan karir, dan menggapai cita-cita mereka. Selain itu, pendidikan juga dapat memberikan informasi mengenai kesehatan tubuh dan sistem reproduksi remaja saat ia menikah nanti. Upaya pemerintah dalam pencegahan pernikahan dini itu sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu UU 16/2019. Yang mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai di usia 19 tahun. Baik, terima kasih. Alhamdulillah sudah selesai presentasi dari kami. Apabila ada salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.